Ok dan Miriam, Januari sampai Februari 1453. Dari bahan campuran yang bisa terbakar dan menyala, dan dari ketakutan yang dipicu suaranya, berbagai akibat dahsyat yang muncul tak dapat dihadang maupun ditanggung siapapun. Saat bubuk ini yang tak lebih besar dari jari tangan manusia dibungkus secarik perkamen dan disulut, dia akan meledak menghasilkan cahaya yang membutakan mata dan bunyi yang memekakkan telinga. Jika besarnya lebih dari itu atau dicampur dengan bahan yang lebih keras, ledakannya jauh lebih berbahaya. Kilatan dan bunyinya makin tak tertangungkan. Keterangan Roger Bacon, biarawan Inggris abad ke-13 tentang akibat bubuk mesiu. Ketika rombongan orang Genoa tiba, persiapan menghadapi pengepungan pun kian diutamakan. Giustiani, para seni perang, memperebutkan tembok kota, mengawasi pertahanan kota dengan mata dingin dan bertindak secara tepat. Di bawah arahannya, selama Februari sampai Maret, mereka mengeruk parit dan memperbaiki tembok, memperbaiki medan pertempuran, memperkuat pertahanan menara, dan memperkuat tembok secara keseluruhan, baik bagian yang menghadap ke laut maupun ke darat. Meski kondisi mereka buruk, kota masih memiliki pertahanan yang dahsyat. Di antara sekian banyak penjelasan keberlangsungan Bizantium, faktor terpentingnya adalah pertahanan kota utama. Kecuali Konstantinopel, tak ada kota di bumi ini yang kelebihannya paling ditentukan oleh letaknya. Dari 12 mil panjang garis kelilingnya, 6 mil diantaranya dibatasi laut. Di sebelah selatan, kota itu dibatasi Laut Marmara yang memiliki arus bergelombang dan sering terjadi badai tiba-tiba tiba-tiba sehingga berlabuh langsung ke pantai sangat berisiko. Selama 1000 tahun tak seorang penyerang pun yang serius mencoba menyerang titik ini. Pantainya dijaga tembok yang tak terputus setinggi 15 kaki dari pantai yang disisipi 188 menara dan beberapa pelabuhan kecil untuk kapal penjaga. Ancaman atas tembok ini tidak datang dari kapal manapun, melainkan dari ombak yang terus menggempur fondasinya. Terkadang alam lebih kejam. Pada suatu musim dingin yang begitu parah, tahun 764, tembok ini dirusak gumpalan es terapung yang menerjang dindingnya. Setelah itu, di sepanjang tembok Marmara ini, bertebaran pualam berisi tulisan yang menandai selesai perbaikan yang dilakukan kaisar-kaisar setelah itu. Arus laut mengalir sangat deras di sekitar pantai ini sampai ke ujung titik Akropolis sebelum berbelok ke utara menuju perairan yang lebih tenang di Golden Horn. Perairan Golden Horn merupakan pelabuhan yang sangat baik untuk armada kekaisaran. 110 menara mengawasi satu tembok di sepanjang kawasan ini dengan begitu banyak pintu air dan 2 pelabuhan utama. Namun pertahanan ini selalu dianggap lemah. Disinilah orang Fenisia mengarahkan kapal-kapal mereka menuju pantai selama Perang Salib keempat. Mereka memanjati dinding benteng dan menyerang kota. Untuk menyumbat Golden Horn di masa perang, sejak pengepungan orang Arab pada 717, pihak yang bertahan sudah punya kebiasaan memasang perintang untuk menghalangi kapal yang bergerak ke pintu masuk Golden Horn. Panjang perintang itu 300 yard, terdiri dari mata rantai besi yang sangat besar, masing-masing sepanjang 20 inci yang ditopang kayu apung yang sangat kuat. Selama musim dingin, baik rantai maupun kayu-kayu apungnya diperbaiki dan dipersiapkan lagi untuk menghadapi kemungkinan serangan laut. Bagian bawah bentuk segitiga kota ini yang ada di sisi barat dilindungi tembok tanah sepanjang 4 mil yang dikenal dengan tembok Theodosius. Tembok itu membentang dari tanah gersang Laut Marmara sampai ke Golden Horn dan menjaga Konstantinopel dari serbuan biasa macam apapun yang datang dari darat.
Sebagian besar peristiwa penting dalam sejarah kota ini terjadi di sekitar bangunan luar biasa ini. Usia tembok tanah ini nyaris sama dengan kota itu sendiri, dan kelestariannya telah melegenda di sekitar dunia Mediterania. Oleh sekian banyak pihak yang pernah bergerak mendekati Konstantinopel lewat dataran Tracian, mulai dari pedagang dan peziarah, utusan dari sana Balkan, atau tentara perompak yang berniat menaklukkan. Pemandangan pertama dari Konstantinopel yang terlihat dari kejauhan adalah bayang-bayang samar tembok tanah yang bergelombang lembut dari ujung cakrawala ke ujung cakrawala yang lain, lengkap dengan benteng dan menaranya. Di bawah cahaya matahari, batu kapur membuat bagian depan tembok menjadi putih bercahaya, dikilim barisan horizontal bata Romawi yang berwarna merah rubi. Menara-menaranya yang persegi, segi 6, segi 7, tapi biasanya bundar, begitu dekat satu sama lain sehingga, seperti yang dikatakan seorang tentara salib, seorang bocah berusia 7 tahun dapat melempar apel dari puncak menara satu ke menara di sebelahnya. Mereka menjulang bertingkat-tingkat ke arah puncak tembok bagian dalam. Di sana bendera kekaisaran bergambar elang berkibar gagah di terpa angin. Di antara menara ini mata kita akan menangkap lorong hitam gerbang yang dijaga ketat menuju kota. Tempat itu merupakan jalan keluar masuk manusia dan binatang di masa damai. Sedangkan di ujung sebelah darat dengan dekat Laut Marmara, sebuah gerbang dengan pintu berlapis emas dan dihias patung pualam dan perunggu mengilap di bawah cahaya matahari. Ini adalah gerbang emas, pintu masuk utama dalam upacara-upacara resmi yang diapit dua menara besar dengan dinding pualam berpernis. Melewati gerbang inilah pada masa keemasan Bizantium, para kaisar pulang membawa kemenangan, lengkap dengan segala bukti yang kasat mata. Raja yang berhasil dikalahkan berjalan dalam keadaan dirantai, relik-relik suci yang dirampas, gajah-gajah dan budak-budak barbar berpakaian asing, kereta-kereta yang dipenuhi harta rampasan, dan tentu saja seluruh pasukan kaisar. Namun pada 1453 itu, emas dan hiasan-hiasan lain yang ada di gerbang itu sudah lenyap, tapi strukturnya masih menunjukkan kebesaran Romawi. Orang yang bertanggung jawab atas pembangunan tembok tanah ini, yang dibangun untuk mematok batas kota yang berkembang, bukanlah Kaisar muda Theodosius yang namanya kemudian menjadi nama tembok ini, melainkan seorang negarawan besar dari abad ke-5, Anthemius. Dia adalah salah satu manusia paling bijaksana di zamannya, yang keluasan pandangannya ke masa depan menjadi jasa yang selalu dihargai kota ini tanpa batas. Garis pertama tembok ini dibangun pada 413 untuk membendung Attila si bangsa Hun, si musuh Tuhan yang menyerang kota ini pada 447. Ketika runtuh akibat gempa besar yang terjadi pada tahun yang sama, ketika Attila menyerang Thrace yang tak jauh dari situ, seluruh warga mencoba menghadapi krisis ini. 16.000 warga baru membangun kembali tembok ini hanya dalam 2 bulan. Mereka tidak hanya memperbaiki struktur asli Anthemius, tapi menambah tembok bagian luar dengan deretan menara pengawas, benteng pelindung, dan parit yang dilapisi bata untuk menciptakan rintangan yang ampuh. Demikianlah kota ini akhirnya dilindungi 192 menara dalam sistem pertahanan yang terdiri dari 5 zona terpisah dengan lebar 200 kaki dan tinggi 100 kaki dari dasar parit sampai ke puncak menara. Prestasi ini tercatat dalam sebuah prasasti yang penuh kebanggaan. Kurang dari 2 bulan, Konstantin berhasil membangun tembok yang begitu kuat ini. Takkan ada palas yang mampu membangun sebuah benteng secepat dan sekuat ini. Dalam wujud aslinya, tembok Theodosian mampu mencakup seluruh seluk-beluk teknik militer Yunani Romawi dalam hal mempertahankan sebuah kota sebelum datangnya era bubuk Mesiu.
Jantung dari sistem ini tetap tembok bagian dalam yang dibangun Anthemius. Bagian inti itu dilapisi batu gamping yang diambil dari wilayah yang tak jauh dari tembok berdiri dengan sisipan bata untuk memperkokoh struktur bangunan. Bagian atas tembok bagian atas tembok tempat melontarkan serangan dilindungi tembok yang agak rendah dan dapat dicapai tangga batu. Sesuai dengan yang bisa dibuat orang Romawi, menara pengawas tidak menyatu dengan tembok. Hal ini agar kedua bangunan ini dapat berdiri sesuai dengan kekuatan masing-masing tanpa saling mempengaruhi. Menara ini menjulang setinggi 60 kaki dan berisi 2 kamar dengan atap dasar tempat para prajurit dapat melontarkan batu. Bom api Yunani pun bisa disimpan di sana. Di tempat ini prajurit pengawas bisa mengawasi keadaan sekitar tanpa halangan, tetap terjaga sepanjang malam dengan cara saling memanggil ke menara-menara sebelah. Tembok dalam setinggi 40 kaki, sementara tembok luar lebih rendah setinggi 27 kaki dan menara-menaranya juga lebih rendah dan terletak di antara dua menara bagian dalam. Kedua tembok ini dipisahkan teras selebar 60 kaki. Tempat pasukan yang mempertahankan tembok berada siap menghadapi musuh yang mendekat. Di bawah tembok luar masih terdapat teras selebar 60 kaki lagi yang jadi tempat membantai penyerang manapun yang berhasil melewati parit. Parit yang dilapisi bata ini pun jadi rintangan sebesar 60 kaki lagi yang dilindungi tembok di bagian dalam. Tidak diketahui secara pasti apakah berapa bagian parit ini diisi lumpur pada 1453 atau kering sendiri. Kedalaman dan kerumitan sistem, kekuatan temboknya, dan ketinggian tempat untuk mengawasi arena pertempuran membuat tembok Theodosian ini nyaris tak bisa dimasuki pasukan yang hanya dilengkapi peralatan konvensional yang biasa dipakai dalam proses pengepungan yang biasa dipakai dalam perang pengepungan di abad tengah. Di sepanjang tembok tanah ini terdapat rangkaian gerbang. Sebagian darinya menjadi pintu masuk bagi penduduk daerah sekitar lewat jembatan di atas parit yang pasti dihancurkan ketika terjadi sebuah pengepungan, sementara yang lain gerbang-gerbang militer menjadi penghubung antara berbagai lapisan tembok dan digunakan untuk memindahkan pasukan dalam sistem pertahanan ini. Di tembok ini juga terdapat beberapa pintu rahasia, pintu-pintu tambahan. Namun orang Bizantium sangat sadar bahaya yang bisa ditimbulkan pintu ini buat kota mereka, sehingga mereka membuat dan mengaturnya dengan sangat hati-hati. Secara umum, ada dua jenis gerbang sepanjang tembok ini. Kalau gerbang militer sering disebut berdasarkan nomor, maka gerbang untuk masyarakat umum diberi nama khusus. Ada gerbang mata air, dinamai demikian untuk menghormati mata air suci di luar kota. Ada gerbang sirkus kayu, gerbang pembuat sepatu tentara, dan gerbang danau perak. Beberapa gerbang bahkan punya banyak nama karena asal-usul nama yang lama sudah dilupakan sehingga perlu diciptakan nama baru. Gerbang militer ketiga disebut juga gerbang merah untuk mengenang nama sebuah kelompok sirkus pertunjukan gladiator Romawi kuno penerjemah di kota lama. Sementara gerbang Carisius, seorang pimpinan kelompok biru, juga disebut gerbang pemakaman. Di atas struktur bangunan tembok ini terdapat berbagai jenis monumen penting yang menunjukkan kontradiksi Bizantium. Ke arah Golden Horn terdapat istana kerajaan Blachernae yang berbaring di balik tembok, sebuah bangunan yang keindahannya konon membuat seorang pengunjung asing tak punya kata-kata untuk melukiskannya. Tak jauh dari situ ada penjarang lembab terkucil di Anemas dengan reputasi mencekam karena ruang-ruang bawah tanahnya, pemandangan yang menjadi momen paling mengerikan dalam sejarah Bizantium. Di sini Yohanes kelima membutakan putra dan cucunya yang baru berusia 3 tahun. Di sini pula salah seorang kaisar Bizantium paling jahat, Andronicus Siganas, yang telah disayat-sayat ditaruh di atas unta berkudis di tengah-tengah kerumunan orang banyak
dan diarak menuju hipodrom, tempat dia digantung terbalik di antara dua tiang dan dibantai sebagai bahan tertawaan. Umur tembok ini begitu lama sehingga kian lama, kian banyak sejarah, mitos dan kisah-kisah yang setengah dilupakan. Semua itu dilekatkan ke berbagai bagian dan aspek tembok ini. Hampir semua tempat pernah menyaksikan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kota ini. Peristiwa pengkhianatan yang kejam, jiwa yang berhasil selamat karena keajaiban, dan kematian. Lewat gerbang emas lah Heraklius membawa salib Kristus masuk ke kota pada 628. Gerbang mata air menyaksikan hukuman rajam kaisar yang tidak populer Nicephorus Phocas oleh kerumunan massa yang marah pada 967 dan penobatan ulang Kaisar Kristen Ortodoks setelah berakhirnya kekuasaan Latin pada 1261 ketika gerbang itu dibuka dari dalam oleh para simpatisan. Kaisar Theodosius kedua yang sekarat diangkut lewat gerbang militer kelima pada 450 setelah sebelumnya terjatuh dari kuda di sebuah lembah di luar tembok. Gerbang Sikus kayu ditutup pada abad ke-12 setelah muncul ramalan bahwa Kaisar Frederick Barbarossa akan menggunakannya untuk menyerang kota. Selain Santa Sofia, tak ada bangunan lain yang menunjukkan suasana batin penduduk kota sekuat dan sejelas tembok-tembok ini. Jika gereja itu adalah visi mereka tentang surga, tembok ini adalah perlindungan mereka dari kekuatan permusuhan di bawah perlindungan Perawan Maria langsung. Selain pengepungan-pengepungan yang pernah terjadi, orang beriman menganggap bahwa doa yang diucapkan dan prosesi mengarak relik-relik suci Perawan Maria di sepanjang dinding tembok jauh lebih kuat dan penting ketimbang persiapan militer. Medan kekuatan spiritual yang begitu dahsyat menyelimuti kegiatan ini. Jubah Perawan Maria yang disimpan di gereja di Blackerney dianggap lebih berperan dalam mengusir orang awal yang menyerang tahun 626 dan orang Rusia pada 860 daripada teknik militer. Rakyat melihat malaikat penjaga atas tembok dan para kaisar pun menempel salib-salib pualam dan dua-dua dipahatkan ke tembok bagian luar. Di dekat titik tengah tembok terdapat semacam jimat yang menunjukkan apa yang paling ditakuti Konstantinopel. Jimat itu berbunyi, "Oh Tuhan Kristus, jagalah kotamu agar tidak diganggu dan bebas dari peperangan. Kalahkanlah amarah para musuh." Saat bersamaan, pemeliharaan tembok ini adalah salah satu kerja publik yang paling penting bagi kota ini. Setiap warga wajib memberikan andil tanpa terkecuali. Bagaimanapun keadaan ekonomi Bizantium, uang selalu dianggarkan demi pemeliharaan tembok. Bahkan sampai dirasa perlu menunjukkan pejabat khusus yang mengurusi tembok ini dan berada langsung di bawah otoritas tertinggi dan mendapat gelar Menteri Pertembokan. Seiring berjalannya waktu dan terjadinya gempa yang membuat menara dan tembok runtuh, maka perbaikan yang pernah dilakukan ditandai dengan prasasti pualam yang disisipkan ke dinding tembok sebagai tanda perayaan selesainya perbaikan. Prasasti mentereng sepanjang abad, mulai dari prasasti yang merayakan perbaikan pertama tahun 447 sampai renovasi total tembok luar pada 1433. Salah satu perbaikan terakhir yang tercatat sebelum terjadi pengepungan menunjukkan kerjasama manusia dan Tuhan dalam merawat pelindung kota ini. Prasasti tersebut berbunyi, gerbang mata air kehidupan yang dilindungi Tuhan ini diperbaiki berkat kerjasama dengan atas biaya Manuel Brienis Leontari pada masa pemerintah John dan Maria Paleologi yang saleh dan agung pada Mei 1438. Barangkali tidak ada bangunan yang dapat menjelaskan bagaimana sesungguhnya perang pengepungan kota selama zaman kuno dan zaman abad pertengahan dengan baik selain tembok Konstantinopel. Sepanjang usianya kota ini hampir selalu hidup di bawah pengepungan. Pertahanannya mencerminkan inti karakter dan sejarah tempat ini, perpaduan antara kepercayaan diri dan fatalisme
keimanan pada Tuhan dan keterampilan praktis buk panjang dan konservatisme. Seperti kota itu sendiri, tembok-tembok itu sudah ada begitu saja. Bagi setiap orang di Mediterania Timur, tembok-tembok itu akan selalu di situ selamanya. Suatu pertahanan ini mencapai kematangannya pada abad ke-5 dan setelah itu tidak mengalami banyak perubahan. Teknik bangunannya secara konservatif memiliki akar jauh ke tradisi orang Yunani dan Romawi. Tembok-tembok itu tidak perlu berubah karena perang pengepungan pun tetap seperti itu saja. Teknik dan peralatan dasarnya, pemblokadean, penggalian, pemanjatan, penggunaan balok pendobrak, ketap, menara-menara dan terowongan tangga, sejauh yang bisa diingat orang. Semua ini nyaris tidak pernah berubah. Keuntungan selalu berada di pihak mereka yang bertahan. Dalam kasus Konstantinopel, posisinya yang berada di dekat pantai makin menambah keuntungan itu. Tidak satu pun pasukan yang berkemah di luar tembok pernah berhasil menerobos pertahanan yang berlapis-lapis ini. Sementara kota itu selalu membuat kebijakan di bawah pengawasan negara untuk menjaga cadangan air dan gudang makanan. Bangsa Avar pernah datang dengan alat pelontar batu yang luar biasa, namun jangkauan tembok alat ini masih terlalu pendek sebelum sampai menerpa tembok. Bangsa Arab mati karena beku di musim dingin. Sementara Bulgarkan Kum mencoba sihir, dia mengadakan upacara kurban manusia dan memerciki prajuritnya dengan air laut. Bahkan musuh-musuhnya sendiri percaya kalau Konstantinopel memang dilindungi cahaya ilahi. Hanya orang Bizantium sendiri yang berhasil mendapatkan kota itu dari tanahnya, dan itu selalu dengan cara pengkhianatan. Perang saudara selama berabad-abad akhirnya menghasilkan kejadian ketika gerbang dibuka diam-diam tengah malam, biasa dengan bantuan orang dalam. Tembok ini hanya memiliki 2 titik yang bisa dianggap sebagai potensi kelemahan. Di bagian tengahnya, tanah menurun mengikuti lembah sampai ke sungai Likus, kemudian menanjak lagi ke sisi berikutnya. Karena tembok mengikuti bentuk cekungan ini, menaranya tak lagi berada di ketinggian melainkan persis berada di bawah jangkauan serangan pasukan pengepung yang berada di bukit di depannya. Selain itu, sungai Likus itu sendiri yang dibendung dan dialirkan ke dalam kota melalui sebuah selokan menyulitkan pembangunan parit penghadang yang dalam. Sebenarnya hampir seluruh pasukan pengepung sudah mengetahui bahwa daerah ini lemah. Meski tidak satu pun yang berhasil, dia tetap menjanjikan harapan. Sedangkan kelemahan kedua dalam bertahan kota ini terdapat di ujung sebelah utara. Tembok yang sejak dari pangkal berlapis 3 tiba-tiba tersela dan membelok tajam ketika mendekati Golden Horn. Garis tembok tiba-tiba membentuk segitiga yang mengarah keluar akan mencakup bagian yang agak meninggi sekitar 400 yard sebelum mencapai laut. Tembok ini seakan berubah menjadi struktur campur aduk antara kubu pertahanan dan sektor yang walaupun berdiri sekarang yang dinyatakan, namun di bagian ini temboknya cuma satu dan itu pun sebagian besar tidak berparit. Bagian ini adalah tambahan yang dibangun untuk mencakup tempat suci sang perawan di Blachernae. Sebelumnya gereja ini berada di luar tembok. Sesuai dengan logika orang Bizantium, maka diyakinilah kalau perlindungan perawan Maria saja sudah cukup untuk melindungi gereja tersebut. Namun setelah bangsa Avar hampir saja membakarnya pada 626, tempat suci itu memang diselamatkan oleh perawan Maria, maka tembok pun dibelokkan agar mencakup gereja. Istana bakar ini pun dibangun di area ini. Kedua titik lembah inilah yang dipelajari dalam-dalam oleh Mehmed ketika dia mengumpulkan informasi militer pada musim panas 1452. Sudut kanan tempat bertemunya dua tembok mendapat perhatian khususnya. Ketika mereka memperbaiki tembok ini di bawah arahan Giustiani dan mengarah ikon-ikon suci atas tembok, penduduk kota diizinkan menunjukkan keyakinan mereka pada kekuatan pelindung. Tak tertembus, terlindung dan tak terganggu, mereka telah disaksikan sang watu, dan sekali lagi
Kekuatan yang kecil pasti bisa menahan pasukan besar di pantai sampai semangatnya melorot karena kehabisan logistik selama pengepungan, penyakit desentri, atau perkelahian antar prajurit. Bahkan saat beberapa tembok mulai rusak, mereka tetap menggetarkan. Ketika Bokwah berkunjung ke sana pada 1430, dia mendapati bahwa bahkan sisi kanan yang sangat lemah pun tetap melindungi tembok yang kuat dan tinggi. Mereka yang bertahan tak menyadari bahwa mereka sedang bersiap-siap menghadapi perseteruan di puncak revolusi teknologi yang akan mengubah aturan main perang pengepungan. Tidak ada yang tahu persis sejak kapan orang Utsmani mengenal Miriam. Bisa jadi Miriam bermisi masuk ke kerajaan lewat Balkan sekitar tahun 1400. Berdasarkan ukuran abad pertengahan, meriam ini adalah teknologi yang berjalan dengan kecepatan cahaya. Catatan tertulis pertama yang menyebut meriam belum muncul sampai tahun 1313. Gambar pertamanya muncul sekitar tahun 1226, namun di penghujung abad ke-14 meriam sudah diproduksi secara luas di seluruh Eropa. Bengkel-bengkel kecil memproduksi meriam besi dan perunggu menjamur di Prancis, Jerman, Italia bersama industri penunjangnya. Pabrik-pabrik bahan peledak bermunculan. Para penguasa mengimpor tembaga dan timah. Teknisi upahan menjual keterampilan mereka dalam peleburan logam kepada pihak yang mampu menggaji paling besar. Dari sisi praktis, kelebihan senjata api ini agak membingungkan. Pasukan artileri lapangan yang hadir di pertempuran Agincourt di samping pasukan pemanah tidak memberikan dampak yang berarti. Senjata ini sendiri sangat merepotkan, memerlukan persiapan yang rumit, tidak mungkin mencapai sasaran dengan tepat, dan sama berbahayanya bagi para kru maupun musuh. Namun yang pasti, meriam api memiliki dampak psikologis. Raja Edward ketiga di Keci menciptakan teror mengerikan bagi tentara Prancis dengan 5 atau 6 pucuk meriam. Mereka baru kali ini melihat mesin yang bagaikan petir ini. Meriam raksasa Belanda milik Philip van Artevelde pada tahun 1382 membuat suara mengguntur seakan seluruh setan penduduk neraka sedang berpawai. Metafora neraka biasa dipakai dalam keterangan awal ini. Ada sesuatu yang mengesankan neraka dari bunyi mengguntur mesin perang iblis ini. Dia membalik susunan alamiah hal ihwal dan menyingkirkan kekesatriaan dalam pertempuran. Gereja melarang penggunaan bahan mudah terbakar untuk tujuan militer setidaknya sejak 1337 dan mengutuk busuk silang crossbow. Namun larangan ini tidak berpengaruh banyak. Jin sudah keluar dari botolnya. Kecuali untuk pengepungan, kontribusi pasukan artileri bagi pertempuran masih tetap minimal sampai tahun 1420, masa ketika orang Utsmani mulai menaruh perhatian serius padanya. Ketika merebut daerah Balkan, mereka menguasai bahan dan para tukang untuk membuat meriam mereka sendiri, termasuk bengkel pengecoran logam dan para tukangnya, petambang-tambang tembaga, pemotong batu, pembuat bahan peledak, dan pabrik meksio. Orang Utsmani mampu belajar cepat. Mereka sangat terbuka terhadap teknik-teknik baru dan berusaha menyatukan orang Kristen tampil ke dalam pasukan mereka sambil melatih dan mendidik prajurit mereka sendiri. Murad ayah Mehmet membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pasukan artileri, membentuk Korps Meriam dan Korps Pembawa Meriam di Istana Angkutan Bersenjata. Pada saat yang bersamaan, terlepas dari keputusan Kepausan untuk mengutuk para penyelundup senjata api ke pihak musuh, pedagang Venesia dan Genoa menghafalkan senjata ini menyeberangi Mediterania Timur, sementara para teknisi yang dengan senang hati menjual keahlian mereka kepada kesultanan yang sedang naik daun melakukan perjalanan ke istana Utsmani. Konstantinopel pertama kali merasakan kemampuan baru ini pada musim panah 1422 ketika Murad mengepung kota ini. Orang Yunani mencatat bahwa dia membawa meriam raksasa menuju tembok di bawah arahan orang Jerman
Usaha ini secara umum tidak efektif. 70 peluru mengenai salah satu menara tanpa mengakibatkan kerusakan berarti. Ketika Murad membawa meriam ini ke tembok lain, 24 tahun kemudian, cerita yang jadi lain. Pada 1440-an, Konstantin sedang berusaha melindungi salah satu wilayah kota yang tersisa, Peloponnesia, dari gangguan orang Utsmani dan membangun ulang tembok sepanjang 16 heksamilion melintasi ismusnya Korintus dari laut ke laut untuk menghalanginya. Ini adalah gagasan teknik militer penting yang mampu menahan serangan yang lama. Pada awal Desember 1446, Murad menyerang tembok dengan meriam panjang dan berhasil menembusnya dalam 5 hari. Namun Konstantin berhasil menyelamatkan hidupnya. Namun di antara dua peristiwa ini, orang Utsmani memperdalam pengetahuan artileri mereka. Mereka melakukannya pada masa paling penting dalam perkembangan teknik pembuatan meriam dan peledak. Suatu hari pada 1420-an, sebuah perkembangan terjadi di daratan Eropa dalam suap pembuatan buk mesio yang kemudian meningkatkan potensi dan kestabilannya. Sampai saat itu, cara yang berlaku adalah membawa bahan-bahan secara terpisah, belerang mesiu arang dalam laras yang terpisah, dan mencambung mereka di tempat mereka akan dipakai. Bubuk yang dihasilkan tidak cepat terbakar, gampang lembab dan mudah terbakar. Pada awal abad ke-15, uji coba yang dilakukan menunjukkan bahwa pencampuran bahan ini menjadi adonan dan dikeringkan menjadi bentuk mirip kue yang dapat dipecah-pecah jadi seperti biji-bijian sesuai kebutuhan, justru melahirkan hasil yang lebih baik. Apa yang disebut bubuk yang diawetkan ini lebih cepat terbakar, 30% lebih kuat dan lebih tahan terhadap kelembapan udara. Tembakan besar siap jadi diarahkan ke tembok kota dengan hasil yang mengejutkan. Sejak saat itu meriam-meriam raksasa dengan panjang sampai 16 kaki dan mampu melontarkan bola peluru seberat 750 pon mulai bermunculan. Dulu GT meriam raksasa dari Kent mengeluarkan suara keras yang muncul dari amarah mereka dan mengoyak tembok Bourges dan mengoyakkan tembok Bourges 1412. Pada saat bersamaan, bubuk baru ini memperbesar risiko bagi paraku dan mempengaruhi cara pembuatannya. Laras dibuat lebih kuat dan panjang. Meriam pun dibikin jadi satu bagian utuh dan harus dicetak dengan bahan perunggu. Semua ini makan biaya yang lebih besar. Meriam perunggu menelan biaya 3 kali ketimbang meriam besi, tapi hasil yang dicapainya mampu menembus biaya besar yang dihabiskan. Untuk pertama kalinya sejak terompet perang meratakan tembok Jericho, keunggulan kembali berpihak kepada golongan yang sedang mengepung sebuah kastil yang berdiri megah. Eropa abad ke-15 hiruk pikuk dengan suara meriam-meriam pengepung, peluru-peluru batu yang menggempur tembok, dan benteng yang selama ini tak tertaklukkan tiba-tiba rubuh. Bangsa Utsmani berada di posisi unik untuk mengambil keuntungan dari perkembangan ini. Kerajaan yang sangat luas memperoleh swasembada tembaga dan bahan peledak. Mereka memperoleh para ahli lewat penaklukan atau menggaji dan membuat sendiri meriam-meriam itu untuk kemudian dibagi-bagikan kepada korps pasukannya. Dengan cepat mereka menjadi ahli dalam pembuatan, pengiriman, dan pemanfaatan pasukan artilerinya dan menjadi yang terbaik dari segi pasokan logistik pertempuran yang mengenakan bubuk mesio untuk menempatkan pasukan meriam di area pertempuran pada satu waktu tertentu. Amat memerlukan pihak penyuplai perantara, jumlah peluru batu yang cukup dan dengan kue yang pas dengan laras serta bubuk mesio siap pakai harus bersamaan dengan kedatangan meriam-meriam yang bergerak lambat. Orang Utsmani mengumpulkan pasukan dan bahan tersebut dari seluruh penjuru kerajaannya. Peluru meriam dari Laut Hitam, bahan peledak dari Belgrade, belerang dari Van, tembaga dari Kastamonu, timah dari perangan laut, biji perunggu dari lonceng-lonceng gereja Balkan. Lalu mereka mendistribusikannya melalui jaringan transportasi darat dengan kereta dan unta yang keefektifannya tak tertandingi. Perencanaan yang matang adalah inti mesin militer Utsmani.
Mereka mengubah bakat alamiah ini menjadi syarat-syarat khusus yang dituntut era bubuk mesio. Begitu cepatnya alih teknologi yang dilakukan orang Utsmani terhadap teknologi meriam. Karena itu pada 1440-an mereka sudah punya kemampuan khusus yang banyak dikomentari para saksi mata dengan membuat laras-laras berukuran sedang di medan tempur dengan tungku pengecoran logam dadakan. Murad mengirim logam-logam bahan pembuat meriamnya ke Hexamilion dan membuat meriam panjangnya di sana. Cara ini membagi keleluasaan bergerak selama pengepungan. Alih-alih mengangkut meriam jadi ke tempat pengepungan, dia bisa diangkut dengan cepat dalam bagian-bagian terpisah dan dapat dibongkar ketika diperlukan. Meriam yang pecah ketika digunakan, seperti yang terjadi, dapat diperbaiki dan dipakai lagi. Pada periode ketika kesesuaian antara kaliber meriam dengan besar peluru tidak bisa dipastikan, maka larasnya harus dicocokkan dengan amunisi yang ada. Fasilitas ini mencapai titik puncak logisnya dalam pengepungan bersejarah terhadap kota Venesia kan dia di wilayah Krete pada abad ke-17. Setelah 21 tahun bertempur, pasukan Utsmani mengumpulkan 30.000 peluru meriam Venesia yang tak cocok dengan meriam mereka. Pasukan Utsmani membuat 3 laras baru yang cocok dengan besar peluru-peluru itu dan menembakkannya kembali kepada pemiliknya. Bagi bangsa Utsmani, meriam untuk mengepung kota ini tampaknya menjawab sesuatu yang tertanam jauh dalam jiwa kesukaan mereka. Senjata ini makin mengubahkan rasa permusuhan mereka terhadap penduduk yang menetap dan bertahan. Anak cucu keturunan pengembara stepa telah menunjukkan keperkasaan mereka dalam pertempuran terbuka ketika menghadapi tembok kota penduduk yang menetaplah. Berbagai taktik militer mereka mandul. Pasukan artileri menjanjikan solusi yang cepat dan ringkas bagi pengepungan jangka panjang yang berbahaya. Teknik artileri ini segera menarik minat ilmiah Mehmed ketika dia menyadari betapa kokohnya tembok Konstantinopel. Sejak awal pemerintahannya, dia sudah bereksperimen menggunakan meriam besar. Orang Bizantium menyadari pula kemungkinan penggunaan senjata api di dalam kota mereka. Di dalam kota mereka punya beberapa buah meriam berukuran sedang dan senapan yang sekuat tenaga berusaha ditimbun Konstantin. Dia berhasil memperoleh pasukan bubuk mesio dari orang Venesia. Namun kerajaan terlalu miskin untuk berinvestasi senjata baru yang mahal ini. Suatu kali, mungkin sebelum 1452, Konstantinopel kedatangan seorang ahli meriam dari Hungaria bernama Orban. Dia berusaha mencari peruntungan di istana kekaisaran. Dia adalah salah seorang prajurit upahan bagian teknik yang menjajakan jasa di sepanjang Balkan. Dia menawarkan kemampuannya membuat meriam perunggu berukuran besar dalam satu rangkaian. Kaisar yang sedang bangkrut ini tertarik dengan kemampuan pria ini. Namun kaisar hanya punya sedikit sumber keuangan untuk menggunakannya. Akhirnya dia menetapkan gaji yang kecil untuk menahan Orban di kota. Bahkan ini pun tidak dibayar secara teratur. Tukang yang aldi namun kurang beruntung ini lama-kelamaan makin miskin. Sehingga pada suatu hari di tahun 1452, dia meninggalkan kota dan pergi mengarah ke Edirne untuk menghadap Mehmed. Sultan menerima orang Hungaria ini, memberinya makanan dan pakaian, berbicara dengannya secara pribadi. Hasil dari pembicaraan ini dengan jelas sekali diuraikan oleh penulis sejarah Yunani Dukas. Mehmed bertanya padanya apakah dia sanggup membuat sebuah meriam yang dapat melontarkan peluru batu yang cukup besar sehingga mampu menghancurkan tembok kota. Mehmed mengisyaratkan dengan tangannya ukuran batu yang ada di pikirannya. Jawaban Orban sungguh empatik. Jika Yang Mulia berkenan, hamba dapat membuat sebuah meriam perunggu dengan kemampuan melontarkan batu sebesar yang Anda mau tadi. Saya telah menelah tembok kota secara rinci. Jangankan tembok kota ini, tembok kota Babilonia pun dapat diporak-porandakan jadi debu oleh batu-batu dari meriam buatan saya. Pekerjaan membuat
pekerjaan memuat meriam itu dapat saya lakukan sepenuhnya. Namun, tambahnya untuk memberi catatan pada jaminan yang dia berikan. Saya tidak tahu bagaimana meletuskannya, dan saya tidak bisa menjamin dapat melakukan ini. Mehmet memerintahkan dia membuat meriam yang dimaksud dan menyatakan dia akan berusaha menemukan cara meletuskannya setelah itu. Terlepas dari bagaimana rincian pembicaraan ini sebenarnya, tampaknya Orban mulai mengerjakan pembuatan meriam raksasa pertamanya, kira-kira bertepatan dengan proses pembangunan penggorok-tenggorokan pada musim panas 1452. Pada periode ini Mehmet pasti mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk meriam dan bubuk mesiu, tembaga dan timah, mesiu dan belerang dan arang. Kelihatannya dia juga memerintahkan tukang batu membuat peluru batu granit di pertambangan dekat Laut Hitam. Dalam 3 bulan, Orban berhasil membuat meriam pertamanya yang dibawa ke penggorok-tenggorokan untuk menjaga Bosporus. Senjata inilah yang menghancurkan kapal Rizzo pada November 1452 dan yang pertama mengirimkan berita kekuatan pasukan artileri Utsmani yang membuat seisi kota gemetar. Puas dengan hasil yang dicapai, Mehmet memerintahkan Orban membuat meriam raksasa 2 kali ukuran meriam pertama. Inilah cikal bakal super meriam. Orang Utsmani mungkin membuat meriam-meriam ini di Edirne di masa ini. Keahlian yang dibawa Orban adalah keahlian membuat cetakan dan mengontrol bahan berbahaya dalam jumlah yang sangat banyak. Selama musim dingin 1452, dia mengerjakan pembuatan meriam yang mungkin paling besar yang pernah dibuat. Penulis sejarah Yunani Christophorus menggambarkan pekerjaan berat yang luar biasa ini digambarkan secara rinci. Pertama-tama, cetakan lara sepanjang 27 kaki dibuat dari tanah liat yang dicampur kapas dan rami. Cetakan ini punya 2 ukuran lebar, bagian depan untuk peluru batu berdiameter 30 inci dan semacam ruang kecil untuk bubuk mesiu. Lubang besar untuk cetakan digali. Cetakan tersebut ditaruh di situ dengan moncong menghadap ke bawah. Bagian luar cetakan tanah liat yang mirip sarung pedang ini dibentuk dan ditempatkan sedemikian rupa menutupi cetakan pertama, sehingga menyisakan ruangan antara 2 cetakan yang nantinya diisi curahan logam yang dilelehkan. Semua ini kemudian dibalut kuat-kuat dengan besi dan kayu, tanah dan batu yang dipasang dari luar untuk menopang adonan perunggu yang maha berat. Di tahap terakhir, pasir yang dingin disiramkan di atas cetakan dan seluruhnya ditutupi lagi dengan menyisakan lubang tempat memasukkan cairan logam. Sementara itu, Orban membuat tungku dari 2 barisan bata dekat cetakan tanah liat tadi dan menopangnya dengan 2 batu besar yang kira-kira mampu menahan temperatur setinggi 1000 derajat sentigrad, dikelilingi gunungan arang yang begitu tinggi sehingga menyembunyikan tungku tadi terpisah dari mulut-mulutnya. Cara kerja bengkel logam curah abad pertengahan ini sangat berbahaya. Kunjungan yang dilakukan seorang pengelana Utsmani bernama Evliya Klebi ke sebuah pabrik meriam mencatat bahaya yang menyertai proses pekerjaan di sini. Pada hari saat meriam akan dicetak, pimpinan proyek beserta tukangnya serta komandan pasukan artileri, mando kepala, imam, muazin dan penjaga waktu semua berkumpul dan menyerukan Allah, Allah, dan kayu pun dimasukkan ke dalam tungku. Setelah tungku dipanaskan selama 24 jam, para tukang dan pemasok bahan menanggalkan seluruh pakaian mereka kecuali cawat, topi aneh yang cuma menutupi seluruh bagian kepala selain mata, dan kain untuk melindungi tangan, karena setelah tungku dipanaskan 24 jam, tidak seorang pun dapat mendekatinya karena terlalu panas. Karena itulah mereka berpakaian seperti tadi. Siapapun yang ingin mengetahui bagaimana gambaran api neraka seharusnya menyaksikan proses ini. Setelah tungku dianggap mencapai suhu yang diinginkan, pekerja peleburan logam ini mulai memasukkan biji tembaga ke dalam wadah bersama dengan pecahan perunggu yang mungkin berasal dari lonceng-lonceng gereja. Sebuah ironi yang pahit bagi orang Kristen.
Pekerjaan ini sangat berbahaya. Sulit memasukkan potongan logam ke dalam wadah yang menggelegak dan menyendori kotoran-kotoran dari permukaan logam yang mendidih itu dengan sendok logam. Asap membahayakan keselamatan yang keluar dari adonan itu. Risiko jika logam itu masih cair akan segera menguap dan memecahkan tungku dan merusak segala sesuatu di dalamnya. Kendala dan risiko inilah yang membuat proses pekerjaan ini penuh takhayul yang mengerikan. Menurut Evliya, ketika tiba saatnya untuk memasukkan timah, para wazir, mufti dan syekh dikumpulkan. Hanya 40 orang selain para petugas tungku peleburan yang diizinkan melihat. Sementara yang lain disuruh diam. Karena logam ini ketika sedang dicampur tidak boleh dilihat mata yang penuh dosa. Para pejabat yang bertanggung jawab meminta para wazir dan syekh yang duduk di kursi di kejauhan untuk tidak henti-hentian mengucapkan tidak ada daya dan kekuatan selain Allah. Setelah itu pimpinan pekerjaan memasukkan timah dalam jumlah yang cukup besar menggunakan alat pegangan dari kayu dalam lautan besi kuningan cair tadi, dan kepala tungku berkata kepada wazir utama, para wazir dan syekh, lemparkan koin emas dan perak ke dalam campuran ini sebagai sedekah atas nama iman hakiki. Tongkat-tongkat sepanjang tiang kapal digunakan untuk mencampur emas dan perak dengan logam dan segera ditangani dan segera diganti ketika mulai habis. Setelah 3 hari dan 3 malam tungku itu makin lama makin panas oleh proses pekerjaan di bawahnya yang dijalankan terus-menerus oleh para pekerja tungku peleburan sampai pimpinan pekerja menilai bahwa campuran logam itu sudah sampai pada titik lebur yang diinginkan. Saat ini adalah saat berbahaya selanjutnya, puncak proses pekerjaan selama seminggu yang harus melibatkan penilaian yang tepat. Batas waktu sudah hampir tiba. Kepala tungku dan mandor yang memakai pakaian yang aneh membuka lubang tungku dengan pencongkel besi sambil mengucapkan Allah, Allah. Logam cair tadi yang mulai mengalir menghasilkan cahaya mengkilat di wajah para pekerja berjarak beberapa ratus langkah. Logam cair tadi mengalir melewati saluran tanah yang terlihat seperti sungai lava pijar yang bergerak lambat dan masuk ke dalam mulut cetakan Miriam. Para pekerja yang penuh keringat mendorong cairan kental itu dengan tongkat-tongkat kayu panjang untuk menghilangkan gelembung udara. Kalau tidak dihilangkan, gelembung itu akan membuat hasil cetakan jadi retak. Cairan perunggu ini akan mengalir lewat saluran ke dalam cetakan sampai benar-benar terisi penuh dan akan meluap sedikit di bagian atas. Sampai di sini proses pencetakan Miriam ini sudah selesai. Pasir yang diletakkan di sekitar cetakan akan memperlambat proses pendinginan dan oleh karena itu akan menghindari risiko retak. Ketika logam ini sudah dingin, laras ini diangkat dengan susah payah dari tanah bagaikan ulat raksasa yang berada dalam kepompong dari tanah liat dan diseret beberapa ekor sapi. Ini merupakan pekerjaan luar biasa yang akhirnya muncul dari bengkel peleburan besi Orban. Setelah cetakan tadi dibuka dan logamnya dihaluskan dan dipernis adalah monster yang luar biasa mengerikan. Tamu raksasa ini memancarkan warna redup di bawah matahari musim dingin. Panjangnya 27 kaki. Larasnya sendiri yang terdiri dari lempengan perunggu setebal 8 inci untuk menambah daya ledaknya berdiameter 30 inci. Ukuran itu cukup besar untuk menampung seseorang dengan kaki dan tangannya, dan memang dirancang khusus agar bisa menampung batu besar setinggi 8 kaki dengan berat kira-kira setengah ton. Pada Januari 1453, Mehmet memerintahkan uji coba pertama Meriam raksasa ini di halaman luar istana barunya di Edirne. Meriam ini diangkut ke dekat gerbang kota dan sisi kota diperingatkan bahwa keesokan hari akan terdengar suara ledakan bagaikan petir. Seluruh warga diharap tidak tuli oleh suara keras yang tiba-tiba terdengar, dan wanita-wanita hamil tidak keguguran karena terkejut. Pagi berikutnya, Meriam ini diisi bubuk mesio
Sepasukan laki-laki memasukkan batu besar ke dalam mulut Miriam dan menyorongkannya agar berada dekat ruang Bu Mesiu di bagian pangkal. Obor runcing dipakai untuk menyulut ruang pemantik dengan suara menggelegar dan asap tebal yang menutupi angkasa. Peluru tadi melayang melintasi pedesaan sejauh 1 mil sebelum mendarat dan terbenam sedalam 6 kaki di atas permukaan tanah yang lembut. Letusan ini terdengar sejauh 6 mil. Begitu kuatnya Bu Mesiu, catat Lukas, yang barangkali menyaksikan proses uji coba ini. Mehmet sendiri memastikan agar kabar menakutkan itu sampai ke Konstantinopel. Miriam ini menjadi senjata psikologis sekaligus senjata sesungguhnya. Kembali ke Edirne, bengkel peleburan besi Orban terus membuat Miriam dengan berbagai ukuran. Walaupun tidak ada yang sebesar Miriam pertama, di antara Miriam yang dibikinnya itu, ada yang ukurannya lebih dari 14 kaki. Selama awal Februari, perhatian tertuju pada kendala yang akan dihadapi saat mengangkut Miriam Orban sejauh 140 mil dari Edirne ke Konstantinopel. Satu detasemen besar yang terdiri dari prajurit dan hewan pengangkut dipersiapkan untuk tugas ini. Dengan susah payah, Miriam raksasa tadi diletakkan ke atas sejumlah kereta yang dirangkai satu sama lain dan ditarik 60 ekor sapi. 200 prajurit diperintahkan menahan larasnya ketika dia berkeriut dan tersendat melewati daerah Trakian yang naik turun. Sementara sepasukan tukang kayu dan tukang angkat bekerja di bagian depan, membersihkan jalur yang akan dilewati atau membuat jembatan-jembatan kayu untuk menyeberangi sungai dan selokan. Miriam raksasa ini merangkak pelan menuju tembok kota Konstantinopel dengan kecepatan 2 atau 1,5 mil sehari.